Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim yang berserah diri kepada Allah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benarnya kataan adalah Al-Quran, kalamullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk arahan adalah petunjuk dan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara adalah sesuatu yang dibuat-buat, diada-adakan dalam perkara agama. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah menghantarkan kepada kesesatan, wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mengaruniakan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan termasuk nikmat yang besar kita disampaikan ke 10 awal Dzulhijjah. Hari-hari yang menurut sebagian ulama mutlak hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. 10 awal Dzulhijjah. Yang mana amal salih yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seluruh amal saleh yang dikerjakan di sepanjang tahun. Allah sampaikan kita ke masa yang mulia, maka semoga Allah juga berkenan untuk menyampaikan kita, membimbing kita untuk beramal ketaatan di 10 awal Dzulhijjah ini. Karena setiap kita tentu butuh bekal. Kita tidak tahu apakah kita akan sampai di 10 awal Dzulhijjah tahun depan atau tidak. Tapi ini momen berharga. Jangan dilewatkan. Perbanyak amal salih. Dan semoga Allah berkenan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masih bersama dengan kitab Minhajul Muslim, Jalan Hidup Seorang Muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kita telah sedikit masuk ke bab yang ke-12. Pasal yang ke-12 tentang al-imanu bil qada'i wal qadari, beriman terhadap qada dan qadar.
Di pertemuan terakhir kita telah menyampaikan perkataan penulis bahwa seorang muslim dia beriman kepada qada dan qadar, bentuknya adalah pertama dengan meyakini bahwa setiap takdir Allah pasti mengandung hikmah. Meyakini bahwa setiap takdir Allah dan kehendaknya mengandung hikmah. Mengandung pelajaran berharga, mengandung perkara yang akan berbuah manis manakala kita menyaksikan ya atau menyaksikan tersingkapnya hikmah tersebut. Namun kita sedikit menyinggung juga bahwa mengetahui hikmah dari takdir Allah itu bukan kewajiban. Mengetahui hikmah dari takdir Allah bukan kewajiban. Tapi yang wajib adalah meyakini bahwa takdir Allah semuanya mengandung hikmah. Dan bersabar terutama dalam hal-hal yang menyedihkan ya dari takdir-takdir Allah. Kita lanjut ke poin berikutnya. Kata penulis wa annahu la yaqa'u syai'un fil wujudi hatta af'alul ibadi atau hatta af'alul ibadi al-ikhtiyariyatu aw al-ikhtiyariyati illa ba'da ilmillahi bihi wa taqdirihi. Muslim yang beriman kepada takdir adalah yang meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini sampai pun perbuatan hamba ya, yang itu pilihan dari kita, perbuatan ikhtiyariyah, pilihan dari kita ya, semua itu terjadi di bawah pengawasan Allah, ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini ya, sampai pun perbuatan hamba. Kapan mengetahuinya? Sebelum, ketika, atau setelah? Tiga-tiganya. Kalau sebelum dok nanti setelah nggak tahu. Jadi Allah mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini semenjak sebelum terjadinya dan saat terjadinya dan setelah terjadi. Ya. Ini tentu berbeda dengan umumnya manusia yang mengetahui sesuatu itu setelah terjadi. Ketika sedang terjadi pun manusia kadang-kadang tidak tahu. Sekarang di rumah sebelah sedang terjadi apa? Manusia terbatas. Allah pengetahuannya terhadap seluruh yang terjadi di alam semesta ini adalah pengetahuan yang mutlak. Ilmu yang mencakup secara keseluruhan sebelum terjadi Allah tahu, ketika terjadi Allah tahu, dan setelah terjadi Allah tahu. Alias setelah terjadi akan bagaimana efek yang ditimbulkan setelah kejadian ini. Ya. Sebelum terjadi apa sebab-sebab yang akan menjadikan sebuah kejadian itu. Maka ketika seorang mukmin beriman kepada takdir Allah, maka dia meyakini bahwa ilmu Allah ya, meliputi kejadian seluruh alam semesta sampai pun perbuatan yang kita lakukan yang sekarang sedang duduk menuntut ilmu itu Allah tahu sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan setelah terjadinya. Ya, ketika terjadi tidak hanya sekedar yang fisik yang Allah ketahui. Kalau kita kan taunya ya, semuanya ngaji. Tapi Allah sampai tahu itu hatinya nggak tahu. Nggak tahu apa lagi ngaji, apa lagi mikirin apa. Atau panitia kurban. Ya, kurban bukannya kita senang malah kadang jadi pusing ya. Karena harus mikirin panitia mungkin ketersiapan ya.
Ya, memang segala sesuatu yang menyenangkan itu butuh apa? Pengorbanan. Orang kalau senang nggak mungkin leha-leha. Ya mau senang nanti di Idul Adha, pengen nyate, pengen apa ya harus ada panitia kalau ingin sukses. Harus ada yang difikirkan, harus ada yang dikorbankan. Itu sudah sepakat. Baik, intinya Allah mengetahui. Ilmunya Allah mencakup kejadian seluruh alam semesta sebelum, setelah, ketiga dan setelah terjadi. Ini poin kedua. Berikutnya kata penulis wa annahu ta'ala adlun fi qada'ihi wa qadarihi hakimun fi tasarrufihi wa tadbirihi. Ketika seorang muslim beriman kepada takdir, maka dia meyakini bahwa takdir Allah itu pasti adil dan pasti bijaksana. Ya, dalam pengaturan terjadinya takdir tersebut. Pasti adil dan pasti bijaksana dalam pengaturan, ya, bukan pengaturan skor ya, pengaturan terjadinya takdir tersebut. Adil itu dan hakim, bijaksana, itu kebalikannya apa? Antonimnya adil apa? Tidak adil yuk gampang temen. Antonimnya adil apa? Zalim. Ya, walaupun zalim ini adalah kalau dalam bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab nggak pas. Karena zalim ini isim fa'il atau fa'il, harusnya zulm. Ya, zulmun, kezaliman. Ya, adil, keadilan itu kebalikannya adalah kezaliman. Kezaliman itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' ghaira mawdi'ihi. Itu kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berarti kalau adil apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pas, tepat, guna, pasti. Sehingga Allah itu hakim, bijaksana dalam menentukan setiap takdir, dan Allah itu adil, pasti adil, tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apapun itu. Sampai kalau boleh kita contohkan, bapak-bapak, istri. Ibu-ibu, suami. Yang sekarang menjadi istri bapak-bapak, itu Allah takdirkan pasti adil, tepat. Ya, itu namanya beriman. Ya. Kebalikannya ibu-ibu, ya, walaupun mungkin ibu-ibu sekarang sedang bersabar, aduh suami saya sad, gitu. Tapi itu sudah tepat. Itu takdir Allah. Allah jadikan suami ibu sekarang menjadi pendamping ibu. Itu yang tepat. Tapi Ustaz kayaknya loh, jangan bilang kayaknya loh. Itu sudah tepat pokoknya. Ya. Kalau kita menerima takdir Allah, meyakini, maka kita akan, nanti kita akan bahas poin penting, legowo. Tidak mudah untuk mengeluh. Sehingga ketika menghadapi situasi dalam rumah tangga yang kita contohkan, suami yang sekarang menjadi pemimpin rumah tangga saya, misalkan seorang istri, atau seorang suami, istri yang menjadi pendamping saya dalam hidup, itu sudah tepat. Pasti adil. Walaupun mungkin ada kurang-kurangnya, ya manusia. Jangan kita selalu memandang kepada kekurangan. Karena kita sendiri banyak kekurangannya. Bapak-bapak jenengan itu bukan malaikat, ibu-ibu jenengan itu bukan bidadari. Ya, pasti tepat. Ya, jangan buru-buru untuk, karena seringkali rumah tangga itu, ya, naudzubillah, akhirnya pecah. Kenapa? Karena diawali merasa kayaknya nggak pas deh, nggak tepat. Kok saya dapat suami dia?
Nanti yang suami, saya dapat istri, yang milih siapa? Yang lamar siapa gitu kan? Dulu ketemu di mana kok kemudian ya, udah punya anak banyak juga gitu kan. Baru sekarang. Maka apa yang Allah takdirkan itu tepat, bijaksana. Tinggal kita yang menyikapinya apakah dengan memohon pertolongan kepada Allah atau kita mengandalkan kemampuan pribadi. Dan itu yang keliru ketika kita melakukan kemampuan pribadi. Karena kita itu lemah. Ini poin yang ketiga. Dan insya Allah bahasannya akan agak panjang ketika kita bahas ayat-ayat. Dalil-dalil dari poin-poin ini insya Allah. Berikutnya, kata penulis rahimahullah, wa anna hikmatahu tabi'atun li masyiatihi ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini poin yang terakhir disampaikan. Ketika seorang muslim beriman kepada takdir, maka dia meyakini bahwa seluruh kebijaksanaan Allah sejalan dengan kehendaknya. Sejalan dengan kehendaknya. Atau kalau boleh dibalik, seluruh kehendak Allah pasti bijaksana. Enggak kayak kita manusia. Kan kalau dibahasakan sesuai dengan kehendaknya. Kalau manusia itu berbuat sekehendaknya biasanya tidak bijaksana. Sak karepe udele dewe gitu kan. Enggak bijaksana, cenderungnya bijak sini aja, enggak sana-sana itu ya. Ya, untuk saya bijak, untuk yang lain enggak ada urusan. Itu manusia kalau berbuat sekehendaknya. Tapi ketika Allah yaf'alu ma yasha, melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, itu pasti beriringan dengan kebijaksanaan. Tidak mungkin tidak. Nggak mungkin bijaksana. Nggak mungkin tidak bijaksana, maaf. Ya. Maka malam yasha' lam yakun, apapun yang tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Kebalikannya, wa ma syaa kana, yang Allah kehendaki pasti terjadi. Atau dibalik, ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini kalau direnungi, kalau didalami, ini akan menjadikan seorang hamba memiliki ketenangan dalam hidup. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian itu tidak terlalu bersedih hati ketika luput meraih sesuatu yang diimpikan, yang diinginkan, yang dicita-citakan kok lewat. Ya. Maka ingat, mungkin itu bukan kehendak Allah, maka tidak terjadi. Dan ingat, kehendak Allah yang tidak menjadikan kejadian tersebut pada diri kita pasti seiring sejalan dengan kebijaksanaannya. Tepat, adil, penuh hikmah, ya. Dan itu semua didahului dengan ilmu Allah yang maha luas. Ya. Beda dengan kita ketika sudah berpikir paling tepat ini, cara ini, metode ini, ternyata keliru, tidak pas. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas. Sangat terbatas. Adapun ilmu Allah maha luas, meliputi segala sesuatu, ya, menembus seluruh batas ruang dan waktu. Sehingga ketika Allah menakdirkan sesuatu pasti bijaksana, pasti adil, pasti mengandung hikmah, tidak mungkin lolos dari perkara-perkara tersebut. Baik, jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan masuk beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Pertama, beliau membawakan dalil-dalil naqli tentunya,
diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Beliau membawakan sekitar 10 dalil. Dan kita nggak mungkin bahasnya dalam satu pertemuan, kita akan sedikit pelan-pelan mengkaji ayat per ayat. Karena sebagaimana disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, afdalul ilmi ilmu kitabillah, dalam usul tafsir yang dibuat oleh beliau. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu tentang Al-Quran, tentang tafsir. Sehingga mempelajari Al-Quran itu adalah mempelajari ilmu yang paling utama. Ya, sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa, kita pelajari tenang, pelan, kita ambil pelajaran insya Allah di sela-sela mengkaji ayat tersebut. Ayat yang pertama kita bahas yang dibawakan penulis adalah Quran surat Al-Qamar ayat 49. Surat napa? Al-Qamar ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Kalau diterjemahkan secara letterlek huruf per huruf, inna, sesungguhnya kami. Kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu, kami menciptakannya biqadar, dengan takdir. Itu kalau urutan letterlek. Adapun di terjemahan, penerjemahannya lebih luas, ya, khalaqnanya didahulukan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kita akan membawakan 3 sumber tafsir. Pertama yang mukhtasar dulu, yang paling ringkas secara global, kemudian agak sedikit detail, aisar tafsir, baru mungkin agak membuka kepada tafsir Al-Qurtubi, karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang hidup di abad ke-7 Hijriyah. Kata para ulama, ya, dalam kitab Mukhtasar Tafsir, karena ini adalah gabungan dari tafsir-tafsir, digabung kemudian diringkas-ringkas-ringkasnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna kulla syai'in fil kauni khalaqnahu bitaqdirin sabiqin minna wa wifqa ilmina wa masyiatina wa ma katabnahu fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya kami, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu di jagat raya, di alam semesta, ya, dengan takdir. Apa itu takdir? 3 poin yang disampaikan secara global di sini. Pertama, ketentuan yang mendahului. Jadi sudah ada ketentuan yang mendahului terjadinya segala sesuatu di dalam semesta ini. Yang kedua, wifqa ilmina wa masyiatina, pengetahuan atau ilmu Allah dan kehendaknya. Ya, makanya seperti tadi yang kita bahas, singgung di poin-poin tadi. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini kami ciptakan dengan takdir, maknanya ada ketentuan yang mendahulunya, ada ilmu dan kehendak Allah, ya, yang mendahulunya atau sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah. Wa ma katabnahu fil lauhil mahfuz, dan telah tertulis, tercatat di lauh al-mahfuz. Ya. Lauh al-mahfuz itu kalau secara bahasa, lauh itu papan, mahfuz yang terjaga. Intinya di antara makhluk Allah yang terkandung di sana seluruh
kejadian alam semesta. Allah catatkan, Allah tuliskan. Ya, sehingga duduknya kita di sini, bermajlisnya kita di sini telah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Sampai mencatatnya kita itu juga sudah tercatat. Dan apa yang kita catat juga sudah tercatat. Entah nyatatnya di kertas atau di handphone atau yang cerdas-cerdas di otak dan pikiran dan hatinya itu ya, Masya Allah. Sehingga nanti ketika mengulang langsung, oh iya kemarin saya ingat. Jadi kalau sekali waktu kita perlu ada kuis mungkin ya, tanya jawab itu berhadiah apa gitu ya. Ini yang nggak pernah nyatat kira-kira hafal nggak itu ya. Itu ya. Supaya ya, karena khawatirnya ya apa ya, tulen gitu ya. Apa itu tulen? Urung metu kelalen ya. Gitu. Bukan metu kelalen tapi urung metu wis kelalen gitu. Ya. Baik, kembali ke sini. Ya, jadi secara global ayat ini mengandung penjelasan bahwa seluruh kejadian alam semesta didahului oleh ketentuan Allah, ilmu Allah dan kehendaknya, dan catatan di Lauh Al-Mahfuz. Semua sudah tercatat kejadian dalam semesta. Selanjutnya kita melangkah ke Aisar Tafasir yang merupakan karyanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga, ya, penulis kitab yang sedang kita bahas. Jadi beliau juga punya kitab tafsir, ya, 4 atau 5 jilid saya agak lupa, ya, dan tebal-tebal masing-masing jilidnya 30 juz. Kata beliau, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, maknanya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu bitaqdirin sabikin li khalqina lahu wa dhalika bikitabatihi fil lawhil mahfudhi qabla khalqis samawati wal ardi fahuwa yaqa'u kama kataba ay kama kutiba kamiyatan wa suratan wa zamanan wa makanan la yakhtalifu fi syai'in min dhalik. Nah, ini agak sedikit rinci. Tadi sudah sempat kita singgung. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah. Maknanya apa? Sudah dicatat semuanya di Lauh Al-Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi. Sekarang kan kita hidup di antara, dalam tanda kutip, di alam yang paling menonjol di hadapan kita, bumi dan langit. Sebelum bumi dan langit diciptakan, semua sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz kejadian jagat raya ini. Ya. Fahuwa, maka segala bentuk kejadian yaqa'u kama kutiba, terjadi sesuai dengan yang telah dicatat. Secara rinci. Apa rinciannya? Kamiyatan, jumlahnya berapa kali atau berapa banyak. Wasuratan, bentuknya seperti apa, ya, atau proses kejadiannya seperti apa, sama persis dengan yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Zamanan, kapan waktu terjadinya, juga tepat persis. Sekarang misalkan ini jam 7 kurang 20, jangan-jangan beda. 41 mirip ya. Saya sedang seperti ini, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ininya kayak ngacung kayak gini, ya, sampai sekecil ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi jamnya detil dan ngacungkan berapa jari dan bentuknya itu caranya gimana, apakah pakai cara kiri apa kanan, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Wa makanan, dan tempatnya, ya, tempatnya. La yatakhallaf fi syai' min dzalika, tidak ada sedikit pun, secuil pun yang lolos, yang berbeda, menyelisihi daripada apa yang telah tercatat di Lauh
al-mahfuz. Jadi secara jumlah, ya, secara bentuk, zaman dan tempat. Ini baru sedikit kriteria rincian. Belum mungkin ada bahasan-bahasan lainnya. Apapun itu. Sehingga kalau tadi kita sedikit menyinggung masalah pasangan, secara jumlah, ya, bapak nikah satu sekarang, ya misalkan, itu sudah Allah tentukan. Sampai saat ini, besok nggak tahu, lusa nggak tahu. Ya. Mungkin bisa satu, ya, sampai mati, mungkin bisa nambah, kita tidak tahu. Menambah apanya ya, bisa nambah anak kan, bisa juga kan. Nambah istri juga mungkin, yang penting halal. Jadi kadang-kadang maaf, ada orang-orang itu sama yang haram dibiarkan, tapi yang halal dimusuhi. Ini nggak nerima dengan ketentuan Allah. Maksudnya gimana? Ada orang mengatakan gini, sebagian maaf ya, semoga di sini nggak ada yang tipenya seperti itu, ibu-ibu terutama. Nggak apa-apa saya diracun daripada dimadu. Jangan keras-keras, Bu. Apa namanya? Nggak apa-apa diracun daripada dimadu. Maksudnya apa? Nggak apa-apa selingkuh di sana-sana, yang penting jangan ada istri kedua. Karena kalau sudah istri kedua, jatahnya terbagi, harinya terbagi, ya, perhatiannya terbagi, itu mungkin yang dipikir. Tapi dia tidak berpikir jauh. Karena kadang-kadang maaf, ibu-ibu memang diciptakan dengan perasaan yang kuat, keunggulannya untuk membimbing anak-anak. Tapi kekurangannya adalah ketika tidak menerima takdir Allah, ketentuan Allah. Ya, bahwa itu dibolehkan selagi bisa adil. Ingat bahwa adilnya harus dikedepankan nih. Ya, jangan asal nyosor, kita nggak punya ilmu adilnya gitu ya. Jadi adilnya harus, masalah harta, masalah waktu itu harus adil, sandang pangan papan. Ya. Tapi sayang ketika kok muslimah kemudian ngomong kayak gitu. Enggak, yang penting saya jangan dimadu, mau diracun nggak apa-apa. Ya, nggak ada pokoknya dua sosok di dalam rumah tangga ini, harus hanya satu. Ini naudzubillah. Kalau memang belum bisa, ya katakan belum bisa, belum mampu, tapi jangan menolak. Jangan menolak, karena menolak ketentuan Allah, naudzubillah, bisa terjerumus dalam kekufuran, pengingkaran terhadap ketentuan Allah. Ya. Ini jangan jadi senjata bapak-bapak. Karena ingat harus adil, harus adil. Ya, kalau memang ingin seperti itu, ada harus punya modal ilmu, modal harta dan semua. Ya, jadi jumlahnya, bentuknya bagaimana? Bentuknya dalam artian, ya, bapak ketemu istri yang entah itu tinggi, entah itu maaf kurang tinggi, bukan jangan pendek ya. Karena dibandingkan semut pasti lebih tinggi juga kan. Ya kurang tinggi, atau rambutnya, atau mukanya, atau apa. Allah sudah tentukan, catat di Lauhil Mahfuz. Kemudian zaman, ketentuannya kapan, menikahnya tanggal berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa, sampai nanti misalkan berpisah karena kematian, itu juga sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan tempatnya juga. Ya mungkin di Purbalingga menikah, ternyata 1 tahun pindah ke Jakarta, tahun berikutnya pindah ke Kalimantan, berikutnya Sumatera, mungkin ya, dengan takdir Allah semua sudah dicatatkan di dalam Lauh Al-Mahfuz. Tidak sedikit pun yang lolos. Kemudian kita lanjut ke tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, alladzi alaihi ahlu sunnati, di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, anna Allah subhanahu qaddara al-asya', Allah telah menentukan segala sesuatu. Ay alima maqadiraha wa ahwalaha wa azmanaha qabla ijadiha. Alias Allah mengetahui secara detil, ya, kejadian segala sesuatu dari sisi kondisinya, zamannya, ya, sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi ilmu Allah mendahului kejadian tersebut.
Thumma awjada minha ma sabaqa fi ilmihi annahu yujiduhu ala nahwi ma sabaqa fi ilmi. Kemudian Allah mewujudkan takdir yang sudah Allah tentukan itu persis seperti apa yang sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Allah catatkan. Ya. Fala yahdutsu hadathun fil alami al-ulwi was-sufli illa wa huwa sadirun an ilmihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi duna khalqihi. Maka tidak satupun kejadian di alam semesta ini, baik alam yang tinggi ataupun alam yang rendah, di langit sana, di antara para malaikat, ataupun di dunia ini, semua kejadian tidak terjadi kecuali itu muncul setelah Allah mengetahuinya, setelah Allah menakdirkannya, setelah Allah menginginkannya. Ya, di mana manusia itu tidak memiliki itu semua. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, tidak berilmu, dan kadang tidak menghendaki sesuatu yang terjadi akhirnya terjadi. Kepengennya hari ini dapat 100.000 atau 1 juta, ternyata cuma dapat 50.000 misalkan. Enggak kepengen. Tapi kalau Allah sudah kepengen, itu terjadi. Iya. Manusia tidak bisa apa-apa dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip. Ya, nanti kita akan bahas sedikit masalah iradahnya manusia. Wa annal khalqa laysa lahum fiha illa naw'u iktisab wa muhawalah wa nisbah wa idhafah. Adapun manusia dalam ketentuan takdir Allah itu tidak punya kemampuan kecuali usaha yang sedikit dibandingkan takdir Allah. Ya. Dalam artian gampangannya gini. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan untuknya kepada jalan kebaikan. Untuk dimudahkan oleh Allah menuju jalan kebaikan, ada sebab yang harus diusahakan manusia. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Saddaqa bil husna. Membenarkan al-husna. Apa itu husna? Surga. Ya, walaupun secara umum maknanya kebaikan, tapi yang maksud adalah surga. Yakin ada surga, percaya ada surga, menerima keyakinan surga itu ada, maka Allah akan mudahkan. Berarti kan dalam tanda kutip usaha manusia itu kecil. Cuman dalam tanda kutip apa? Udah nerima dulu aja. Yakin dulu bahwa surga itu pasti ada. Nanti urusan Anda sholat, Anda sedekah, Anda puasa, Anda meninggalkan maksiat. Ketika yakin ada surga berarti yakin juga ada neraka. Anda tinggalkan maksiat, itu Allah yang akan urusi dalam tanda kutip. Ini. Orang yang yakin kepada surga, Allah akan beri taufik dalam hatinya untuk jalan ke masjid. Ya, benar lagi insyaAllah. Untuk jalan ke masjid. Yang bisa jadi bapak-bapak, di antara bapak-bapak ini ada yang jaraknya jauh dari masjid ini, tapi koyak nyampe. Kebalikannya ada yang jaraknya sangat dekat, tapi tidak sampai-sampai. Padahal mungkin ke Gunung Slamet nyampe, ya, ke Laut Pantai Selatan nyampe, bahkan mungkin ke Singapura nyampe. Tapi kenapa nggak nyampe? Salah satu sebabnya nggak ada usaha kecil dalam tanda kutip. Yakin surga itu ada. Ya.
Sisanya Allah yang urusi. Makanya Allah itu Masya Allah. Kita itu sampai ke sini kalau bukan karena didorong oleh Allah. Ya mungkin nggak nyampe karena mungkin kita masing-masing kan banyak keperluan di rumah tadi, banyak kesibukan. Nah, ini urusan bendahara kurban belum selesai, urusan nanti yang motong siapa belum dibagi misalkan itu. Ya beli ini dan anu gitu. Tapi Allah dorong hati kita untuk tetap berangkat ke masjid. Aislah gampang nanti aja bismillah semoga ada kebaikan. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pembahasan yang belum kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.